Masih bersama saya di studio Kompas TV dengan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan juga Ketua Bidang Politik DPP Perindo Yamin Tawari. Saya ke Mas Kodari, Iya. kaget atau enggak dengan keputusan dari Perindo ini? Ya terus terang sih kaget sekali ya, walaupun saya ini berteman dengan Pak Yamin Tawari, berteman dengan Mas Ahmad Rafiq yang menjadi sekjen, itu belum pernah dapat kabar atau pertanyaan mengenai kemungkinan Perindo itu akan mendukung Jokowi. Kalau kita ingat Gus Dur, itu pernah ada istilah atau terminologi, ini seperti bajai kemudian belok nggak kasih lampu sen lah kira-kira. Jadi kita nggak pernah lihat ada lampu sen satu atau dua yang mengindikasikan akan bajai ini akan tiba-tiba belok kanan. Artinya kalau Mas begitu. Amin Ya. bilang selama ini arahnya Perindo belum dukung siapa-siapa Itu kok. kan Tapi versinya kecenderungannya- beliau, Oke. tapi kalau buat kita yang berada di luar memang jelas selama ini Perindo itu posisinya kan antitesa lah terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Mulai dari proses pencalonan pemilu presiden tahun 2014, Perindo, Pak Haritanu ada di mana? Ada di kubu Prabowo. Lalu kemudian selama ini pemberitaan grup MNC yang dimiliki oleh Pak Haritanu cenderung minor atau negatif terhadap Pak Jokowi. Dan terakhir kita lihat dalam kontestasi Pilkada Jakarta dan di Banten itu ya secara politik ya Pak Haritanu ada di kubu yang berseberangan dengan partainya Pak Jokowi. Jadi sekali lagi ini memang tidak ada hujan, tidak ada guntur, tiba-tiba Perindo balik badan. Nah. Walaupun menurut saya ini Sah-sah suatu dinamika politik yang amat sangat signifikan sebetulnya. Kalau betul Perindo, Pak Haritanu itu mendukung Pak Jokowi, maka ini sebetulnya semacam game changer menurut saya. Oke. Jadi ikut merubah dinamika dan peta politik di lapangan. Karena walaupun Perindo itu belum sah menjadi peserta pemilu, belum punya suara untuk dibawa ke pemilu 2019, tetapi ada kekuatan media yang luar biasa besar di belakang Pak Haritanu dan itu dalam konstelasi politik pemilihan presiden langsung merupakan sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Oke, ini juga yang dibaca publik, Mas Yamin. Jadi dua kontestasi politik besar, setidaknya ada pemilu presiden 2014, pilkada DKI kemarin, kalau tadi dikatakan tidak mendukung siapa-siapa, tapi publik melihat memang arahnya dukungannya non pemerintah atau setidaknya non Joko Widodo. Apa yang jadi alasan utama Perindo untuk menjawab hal ini? Saya kira alasan utama itu berada pada kepantasan figur. Pada Pilkada DKI memang kami menganggap Pak Anies lebih pantas menjadi gubernur. Oke. Karena itu kami mendukung Pak Anies. Di Pilpres 2019 setelah kajian internal kita melihat bahwa memang Pak Jokowi lebih tepat untuk menyambung satu periode lagi. Karena itu memang konteksnya tidak linear dalam soal politik. Tadi disebut politik itu dinamis. Meskipun ini berubah haluan dari Pilpres 2014 ya dukungannya. Di 2014 itu kan satu fase yang sudah selesai. Seandainya selama kepemimpinan Pak Jokowi ini tidak baik, mungkin kita tidak akan mendukung Pak Jokowi. Tetapi ternyata Pak Jokowi kan menunjukkan orientasi arah dan kepemimpinan yang bagus untuk kepentingan rakyat. Why not kalau memang orang yang bagus, yang baik, yang memang memberikan perhatian pada rakyat sesuai dengan visi Perindo, kenapa kita tidak dukung gitu? Karena itu kita berkesimpulan lebih baik kita mendukung yang memang sudah nyata-nyata berbuat untuk rakyat. Meskipun butuh waktu ya 3 tahun setidaknya untuk berubah, untuk melihat siapa yang sesuai dengan visi Perindo dari 2014. Masing-masing partai kan beda-beda. Ada partai juga kan lebih cepat gitu yang sudah mendukung. Tapi kita memang butuh waktu untuk melihat dan ternyata sekarang momentumnya untuk kita melihat tepat kita mendukung beliau setelah mengevaluasi kinerja beliau selama ini. Oke, momentum apa yang dilihat Mas Kodari dengan Ya saya kira penjelasan Pak Yamin pada hari ini bagus sekali ya, karena kemarin pernyataan dari Pak Haritanu itu kan tidak dibarengan dengan penjelasan yang cukup panjang dan cukup eksplisit sehingga menimbulkan spekulasi macam-macam bahwa ini adalah tekanan hukum, tekanan politik dan seterusnya. Kalau saya melihat sih sebetulnya barangkali ini ya kalau dikaitkan dengan momentum politik, pertemuan Prabowo dengan Pak SBY bisa jadi merupakan pemicu dari bergesernya Pak Haritanu secara konstelasi politik. apa impact-nya, apa dampaknya? Karena begini, bukan impact ya, tapi justru sebab ya. Jadi kita ketahui bahwa hubungan Pak Haritanu dengan Pak SBY itu tidak bagus hubungannya. Sehingga ketika Prabowo itu bergeser kepada SBY,
mungkin Pak Haritanu merasa ini sudah bukan teman lagi, karena itu ya kita sudah tidak satu visi, tidak satu perasaan, dan kemudian geser kepada kubu yang lain. Itu satu alasannya. Kemungkinan yang kedua, ini bagian dari strategi elektoralnya dari Perindo. Bagaimana caranya supaya Perindo itu punya ruang untuk tumbuh secara lebih besar. Karena Pak Haritanu sudah masuk di Nasdem, sudah masuk ke Hanura, tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suara dan kursi. Barangkali ke depan nanti Perindo akan banyak mengkampanyekan Pak Jokowi, dibarengkan, disandingkan dengan Perindo, dan dengan cara seperti itu maka akan ada dampak elektoral, elektabilitas yang tumpah dari Pak Jokowi kepada Perindo. Dan itu di dalam literatur perilaku pemilih merupakan sesuatu yang kita temukan dasarnya di Indonesia. Jadi kita lihat bagaimana PDI Perjuangan misalnya tahun 99 itu bisa besar tidak lepas dari populasi Ibu Mega. SBY, Demokrat 2004 dan 2009 itu sangat terkait eratannya dengan popularitas Pak SBY. Jadi saya kira ada semacam kesadaran bahwa kalau kita diasosiasikan dengan Pak Jokowi maka Perindo bisa tumbuh. Belum lagi ada kemungkinan dengan undang-undang yang sekarang Perindo tidak bisa mencalonkan Pak HT karena Perindo tidak punya suara di 2014, walaupun ini masih terbuka kemungkinan untuk berubah karena akan ada proses judicial review. Kita tanyakan langsung ke Pak Yamin, apa betul tadi? Ada 3 alasan. Yang pertama soal Pak Haritanu yang sudah merasa bukan CS-nya lagi dengan Pak Prabowo karena bertemu dengan Pak SBY. Yang kedua tadi soal elektoral. Yang ketiga soal undang-undang pemilu. Di sana ada ruang tumbuh yang juga dihambat, terbatas. Saya kira tidak. Sampai hari ini Pak Haritanu masih berteman dengan Pak Prabowo, masih berteman dengan Pak SBY. Bahwa mendukung Pak Jokowi itu ada sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Saya ingat betul kata Pak Mas Kodari bahwa sebaiknya partai-partai politik itu mendukung presiden itu dan menyatakan sikap sebaiknya sebelum pemilu. Karena kalau setelah pemilu itu kemudian membuat sistem check and balance di Dewan itu terganggu. Karena itu memang ya saya kira kita sependapat dengan pandangannya Mas Kodori, dan dukungan momentum hari ini memang kan sebelum pemilu. Jadi partai-partai yang sudah mendukung sebelum pemilu itu bagus dalam memperkuat sistem dukungan capres gitu. Sebab jangan sampai kemudian sebelumnya mendukung si A, setelah pemilu kemudian pindah ke B gitu. Itu kan nggak bagus. Itu waktunya yang sebelum pemilu. Tapi alasannya apakah betul 3 alasan tadi? Ya, saya kira enggak, karena tadi saya sebut bahwa tetap bersahabat dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY gitu. Tidak ada hal-hal yang mendasar di antara mereka gitu. Yang kedua, ruang tumbuh dari Perindo yang selama ini masih diraba dan dilihat bahwa kalau dekat dengan koalisi pendukung pemerintah nampaknya ada ruang yang lebih besar, betul? Tidak, karena memang survei juga atau fakta menunjukkan bahwa partai-partai yang mendukung pemerintah juga pada saat pemilu elektoralnya turun. Jadi karena itu naik tidaknya elektoral itu tergantung daripada kinerja partai itu sendiri. Jadi kalau Perindo mau naik elektoralnya ya harus bekerja keras. Bagaimana mengambil hati rakyat dengan baik begitu. Jadi saya kira itu tergantung pada masing-masing partai untuk meningkatkan elektoral di pemilu nanti. Kalau yang dilihat oleh Mas Kodari, ada pesan apa sih di balik dukungan Perindo ini kepada partai-partai di luar pemerintah tentunya, mantan CS-nya Perindo kemarin misalnya di beberapa saya kira variabel yang terpenting tetap Perindo itu sendiri. Jadi saya kira Perindo pasti punya kalkulasi internal lah untuk mengambil kesimpulan atau mengambil langkah seperti ini. Mungkin tidak semuanya kita tahu atau kita dengar pada hari ini ya, itu karena itu rahasia perusahaan pasti Perindo. Strateginya Perindo. Dan mungkin ada komunikasi politik juga dengan Pak Jokowi yang barangkali tidak kita ketahui. Jangan-jangan Pak Haritanu sudah jumpa dengan Pak Jokowi, tapi behind closed door katakanlah begitu. Tapi yang penting buat saya adalah kita lihat ke depan apakah dukungan ini betul-betul sungguh-sungguh. Kita lihat misalnya dari pernyataan Pak Haritanu, Pak Yamin Tawari dari Perindo, apakah arahnya memang betul-betul mendukung pemerintah atau justru sebetulnya nyodok dari samping katakanlah begitu. Yang kedua, dapat pemberitaan dari grup media yang dikendalikan oleh Pak Haritanu itu juga arahnya kemana. Nah kalau betul dukungan ini maksimal sebetulnya amat sangat menarik dan Pak Jokowi punya amunisi, mendapatkan tambahan amunisi yang luar biasa. Jadi pertama media massa, yang kedua yang unik dari Pak Haritanu itu adalah dia sangat sering berbicara mengenai isu-isu ekonomi. Nah itu kan sesuai dengan background beliau sebagai seorang pengusaha besar, pengusaha dari bawah, dan
Sebetulnya kalau Pak Haritanu bisa kontribusi mengenai masalah pemikiran ekonomi atau strategi ekonomi, itu akan sangat relevan bagi pemerintahan sekarang ini. Karena kalau menurut survei Indobarometer, ya pada hari ini yang paling menjadi concern masyarakat Indonesia itu adalah isu-isu ekonomi, soal harga sembako mahal, soal ketersediaan sembako, soal pengangguran dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat paling tidak dalam sebulan 2 bulan ini kan sangat didominasi oleh isu-isu ekonomi, soal hutang, soal garam, soal beras dan seterusnya. Jadi jangan-jangan sudah ada diskusi dan saya kira sih Pak Haritanu mungkin nanti akan tampil membicarakan isu-isu ekonomi dan ikut memberikan solusi. Oke, nah jadi kalau tadi dari alasan yang disampaikan oleh Mas Yamin, gambaran di 2019 ini seperti apa sih dukungan nyata untuk Pak Joko Widodo sebagai calon presiden? Seberapa besar dukungannya, seberapa kuat dukungan yang akan diberikan, seberapa konsisten dukungan ini? Ya, yang pertama Pak Haritanu dan kami semua jajaran DPP, keluarga besar Perindo, pastikan bahwa kami akan mendukung Pak Jokowi sampai 2019. Jadi tidak ada keraguan di sana. Kami pastikan kami mendukung Jokowi. Dan cara dukungan kami di internal partai, sebagaimana kami lakukan pada pilkada-pilkada sebelumnya, semua jajaran kekuatan partai kita sudah sampai ke tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, kita akan kerahkan. Kemudian sejumlah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk kepentingan pemenangan presiden. Dan pengalaman kami dalam beberapa pilkada, kami dukung calon yang bersangkutan dan kami menang. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman itu kami akan sumbangkan juga untuk kemenangan Pak Jokowi di 2019. Jadi bentuk konkretnya dukungan Perindo full untuk Pak Joko Widodo? Iya, betul sekali. Meskipun kontestasi pemilu presiden 2019 saat ini belum dimulai, tidak terlalu dini untuk menyampaikan itu? Kan tidak dini. Tadi kalau partai-partai menyatakan sikap mendukung calon presiden sebelum pemilu itu kan jauh lebih bagus. Oke. Baik. Terima kasih. Terakhir Pak Qaderi, jadi apa catatan untuk Perindo dengan sikapnya kali ini? Ya saya kira kita sudah mendengar Mas Yamin, kemudian Pak Raufik, tapi buat saya pribadi saya masih menunggu pernyataan terbuka dan resmi dari Pak Haritanu mengenai alasan memilih mendukung Pak Jokowi, dan itu penting sekali untuk menepis semua spekulasi yang negatif. Karena pada hari ini yang berkembang dominan justru isu-isu yang bahwa ini Pak Haritanu tertekan dengan kasus hukum. Dan itu tidak bagus buat Pak Haritanu, tidak bagus juga buat Pak Jokowi, karena seolah-olah Pak Jokowi mendapatkan dukungan politik dengan cara melakukan permainan hukum begitu. Jadi berikan penjelasan yang substansial dan fundamental kenapa mendukung Pak Jokowi. Kita akan lihat nanti seperti apa keajegan sikap politik dari Perindo yang sudah diumumkan. Terima kasih Pak Yamin Tawari, Ketua Bidang Hukum DPP Perindo yang sudah bergabung lewat sambungan telepon. Terima kasih juga Pak Qaderi, M. Qaderi, Direktur Eksekutif Indobarometer.